kita bawa setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, berterima kasih Tuhan untuk hari ini kami siap untuk beribadah di hadapan Tuhan. Membawa syukur setiap kami Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, PDL Roy khususnya Tuhan. Kami percaya ketika kami menghampiri hadirat Tuhan, kami percaya Tuhan ada pemulihan yang terjadi atas setiap kami. Kami bawa syukur kami, sukacita kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita katakan amin. Mari bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus kita aja. Amin. Mari bersyukur menghampirinya, katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Bersyukur, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Kami bawa syukur kami Tuhan. Terima kasih Kau ajaib. Amin. Kita mau bawa setiap syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Jesus.
Sama-sama kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus kami ajaib. Kau layak dipuji, Kau layak yang disembah. Di saatnya Tuhan kami bawa penyembahan kami. Kami bawa hati kami menghampiri. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Haleluya. Mari taruh setiap hatimu menghampiri Tuhan. Datang dengan kerinduan, datang dengan hati yang haus. Kami buka hati ini Tuhan. Bapakku yang Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Berkata Bapakku yang baik, Bapakku yang Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalunya dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari hampiri Tuhan dengan ucapan syukur, katakan, Bapakku yang Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, katakan, Bapakku yang Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Amin. Tak
Kau segalanya Tuhan. Ajar kami tetap berharap. Ajar kami tetap percaya. Ada Yesus bersama kami. Kau selalu baik bagi kami Tuhan. Mari bawa syukur. Hampiri Dia dengan sindang-Mu. Tidak pernah berubah kasih Tuhan bagi kami. Selalu nyata hari demi hari. Kalau dulu Engkau pernah tolong setiap kami Tuhan, kami percaya sampai hari ini dan untuk selamanya Yesus kami tetap menolong kami. Mari bermasmur di hadapan Tuhan. Berdoa dengan sungguh. Sembah Dia. Bangkitkan roh-Mu. Hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat yang ada di tempat ini, setiap rumah-rumah yang sedang beribadah saat ini, saya percaya ada hadirat yang sama dinikmati. Oh rasakan apa ya? Kau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Yesus. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakan. Ku kan menangis dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Bukan menari, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus.
Kami bersyukur Tuhan. Kami beruntung berbahagia kalau kami semua memiliki Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada itu hanya kasih anugerah Tuhan. Kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis dalam situasi seperti ini. Itu hanya kemurahan Tuhan saja. Kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani rohani. Bahkan kami masih bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam situasi seperti ini. Amen. Itu Amen. kemurahan anugerah Tuhan. Amin. Amin. Yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Yesus Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami perlu firman Tuhan. Sebab firman itu kekuatan bagi kami. Yang menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan. Yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus dia berkarya. Sehingga umat-Mu kami semua mendapat kemenangan dari Tuhan. Dan dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. 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 Shalom. Puji nama Tuhan ya. Kita ketemu lagi itu yang kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu, tema kita saat ini masih dengan tema yang minggu lalu. Karena ini adalah lanjutan firman Tuhan yang minggu lalu ya. Yaitu win over problem atau menang atas masalah. Ya, kita lihat kembali di dalam Yosua 1. Ya, tema kita pada saat ini adalah lanjutan sama dengan yang minggu lalu, karena ini adalah lanjutan dari firman Tuhan yang minggu lalu ya. Kita lihat di temanya win over problem, yaitu menang atas masalah. Kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah kita lihat ya, tema kita pada saat ini sama dengan minggu yang lalu, yaitu win over the problem, yaitu menang atas masalah. Saya berusaha untuk coba tidak terlalu cepat, karena kemarin ada WA dari Belanda, yaitu karena ada di Belanda ada beberapa teman-teman tuh banyak yang lansia yang inginnya jangan terlalu cepat. Oke, saya akan berusaha tidak terlalu cepat. Ya, Bapak Ibu dengar baik ya, tema kita adalah menang atas masalah. Dikatakan tadi ketika Musa hamba Tuhan itu mati, apa yang terjadi? Bangsa Israel menangisi kepergian Musa itu selama 30 hari 30 malam. Dan kalau kita orang yang paling ada kita tahu kita orang yang paling sedih pada saat itu pasti adalah Yosua. Kenapa? Sebab Yosua bukan sebab bagi Yosua Musa bukan hanya menjadi pemimpin bagi dia, tapi bagi Yosua Musa itu menjadi bapak, menjadi sahabat baginya yang mengangkat dia dari orang biasa menjadi seorang panglima perang. Dan juga yang memberikan dia kekuatan untuk memimpin bangsa Israel. Artinya bagi Yosua bahwa Musa itu adalah segala-galanya. Dan kalau ada orang yang paling sedih pada saat itu pasti adalah Yosua. Tapi kita lihat kemudian Allah berfirman kepadanya dan berkata, Yosua,
Jangan engkau larut di dalam kesedihan. Ya, engkau harus bangkit dan memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu dengar baik, ya. Dengar baik ya, pengalaman-pengalaman kesedihan sering kali membuat kita larut di dalamnya. Pengalaman-pengalaman kesedihan sering kali membuat kita tidak bisa bangkit, lalu menyeret kita untuk melakukan hal-hal yang tidak layak kita lakukan. Ya, pengalaman-pengalaman kesedihan sering membuat kita tidak berani untuk melakukan sesuatu yang sering kali menjatuhkan hidup kita. Tapi kita lihat ya, akhirnya kita lihat Yosua sudah bisa menang atas semua itu. Yosua sudah menang atas masalah, win over the problem. Apa yang Yosua lakukan sehingga dia bisa menang atas masalah? Ada 3 hal yang dilakukan, ya, yang Tuhan ajarkan kepada dia sehingga dia bisa menang dalam menghadapi masalah. Nah, yang pertama kita lihat, yang pertama Allah mengajari Yosua untuk memiliki pandangan ke depan. Tuhan mengajari Yosua untuk memiliki pandangan ke depan. Bapak Ibu dengar baik, pengalaman-pengalaman kesedihan sering kali membuat manusia itu tertekan, stres, depresi, ya, tidak bisa berkarya, mudah marah, kecewa. Lalu melakukan tindakan-tindakan yang emosional, sehingga apa yang terjadi? Sehingga persoalan-persoalan dengan hidup kita sangat bergantung dengan masa lalu kita. Sekali lagi, pengalaman-pengalaman kesedihan sering membuat manusia itu tertekan, stres, depresi, yang tidak bisa berkarya, mudah marah, kecewa, lalu melakukan tindakan-tindakan yang emosional, sehingga apa terjadi? Sehingga persoalan-persoalan dengan hidup kita sangat bergantung dengan masa lalu kita. Paulus berkata, apa yang dahulu kau anggap sebagai satu kebanggaan, sekarang kau anggap sebagai sampah dalam pengiringanku pada Yesus. Paulus juga berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku, lalu mulai mengarahkan diri apa yang ada di depanku. Apa yang terjadi dengan istri Lot ketika dia menoleh ke belakang? Dia menjadi tiang garam. Seringkali kita juga masih suka menoleh ke belakang dengan pengalaman-pengalaman yang sudah lewat. Ya, seringkali kita berkata, bagaimana aku bisa maju? Bagaimana aku bisa dipakai Tuhan? Bagaimana aku bisa hidup sungguh-sungguh sedang pengalaman laluku terlalu buruk? Seringkali kita berkata, bagaimana aku bisa sukses, aku bisa berhasil, sedangkan aku ini hanya berasal dari keluarga yang miskin, aku hanya berasal dari keluarga yang broken home, aku banyak melalui perkara-perkara yang sulit dalam masalah dalam hidupku. Saudara dengar baik, seringkali kita masih hanya berputar-putar dengan masa lalu kita, pengalaman-pengalaman lalu kita. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu dengar baik, di dalam dunia ini sebenarnya hanya cuma ada 3 hari saja. Ya, di dalam dunia ini sebenarnya hanya ada 3 hari saja, hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin adalah hari yang atau sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Hari kemarin adalah hari atau sesuatu yang tidak perlu kita sesalkan, tidak perlu kita tangisi. Kenapa? Karena bukankah itu sesuatu yang sudah berlalu? Amin. Tapi ada banyak orang hidup di hari ini dengan air mata di hari kemarin. Mereka hidup dengan penuh kedendaman di hari kemarin. Itu sebabnya rumah tangga mereka tidak pernah bahagia. Ya, kenapa? Sebab mereka berkata, ya memang suami saya itu sudah bertobat, sudah hidup sungguh-sungguh, tapi aku tidak bisa pernah melupakan pengalaman itu. Aku tidak bisa melupakan apa yang dia pernah buat kepada saya. Dengar baik, apa yang terjadi kemarin itu bukankah itu sudah lewat, sudah berlalu. Dan untuk itu Tuhan berkata, Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah mengerjakan segala sesuatu secara kebetulan, tapi Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. 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 Ada keluarga, ada orang, ya, ada rumah yang menyesali pernikahannya. Ada orang yang menyesali pernikahannya lalu berkata, saya menyesal menikah dengan suami saya. Seandainya saya menikah dengan kekasih saya yang pertama yang seperti Toming sedulu itu, ya, hidup saya tidak seperti ini, hidup saya tidak menderita seperti ini. Ya, ada banyak rumah tangga yang tidak bahagia. Kenapa? Karena masih ingat yang lalu-lalu, masih ingat yang kemarin-kemarin. Saya beritahu dengar baik. Hari kemarin itu sudah lewat, sudah berlalu. Itu sebabnya tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita sesalkan, tidak perlu kita tangisi. Amin. Ya, ingat, catat baik-baik. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Hari ini adalah hari di mana kita hidup. Dan untuk itu Tuhan berkata bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Dan untuk itu Tuhan berjanji bahwa pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Lalu pertanyaannya, kenapa pencobaan itu bagi kita kok begitu berat? Pertanyaan, kenapa pencobaan itu bagi saudara dan saya kok begitu sulit, begitu berat? Kenapa? Sebab dengar baik, persoalan 8 tahun kita tumpuk di 1 hari. Persoalan 4 tahun yang lalu, persoalan 4 tahun yang akan datang, kita tumpuk jadi satu, kita buatkan satu tempat kekhawatiran di pikiran kita, ya, sehingga terjadi, sehingga tidak sedikit orang akhirnya orang menjadi stres, menjadi stroke, strip, akhirnya stop, selesai. Bapak Ibu dengar baik, saya mau beritahu, perhatikan baik-baik. Ya, kini saatnya kita harus bangkit.
Saudara dan saya harus bangkit. Katakan yang lalu sudahlah berlalu. Amin. Ya, biarlah yang lalu sudah itu biarlah lalu. Ya, bukan saatnya lagi saudara tetap tinggal ada di dalam lembah dan juga pengalaman yang menyedihkan. Harus saatnya saudara harus bangkit. Ya, saya tahu, ya, saya mengerti manusia seringkali mereka-reka yang jahat, tapi dengar baik, Tuhan selalu mereka-reka yang baik bagi saudara dan saya. Jadi hiduplah untuk hari ini. Hari esok adalah hari yang tidak pernah kita raih. Hari esok adalah sesuatu yang tidak pernah kita raih. Kenapa? Sebab ketika saudara masuk dalam sebuah restoran, ketika saudara datang masuk dalam sebuah rumah makan, di situ ada tulisan, hari ini bayar, besok boleh gratis. Dan saya beritahu, jangan saudara pernah berharap saudara akan bisa makan gratis. Jangan saudara pernah bermimpi saudara akan bisa makan cuma-cuma, bahkan makan gratis. Kenapa? Sebab ketika saudara datang pada hari besok menjadi hari ini lagi. Intinya sederhana, hari esok tidak pernah kita raih. Amin. Nah, kalau hari esok kita tidak pernah kita raih, lalu kenapa kita harus khawatir dengan hari esok? Ada banyak orang karena kekhawatiran hari esoknya, lalu mulai berdatang kepada dukun, orang pintar, tukang ramal, hong sui, lalu mulai tanya ramalan-ramalannya. Sionya apa? Bebek. Ya. Bintangnya apa? Lalu mulai tanya ramalan-ramalan nasibnya. Saya beritahu, dengar baik-baik ya, catat baik-baik. Sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hari esok kita secerah dengan janji-janji Tuhan. Amin. Sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Allah, janji esok ya, janji ya, secara kita kenal baik ya. Hari esok kita secerah ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Hari esok saudara dan saya itu secerah dengan janji-janji Allah. Sejauh Allah masih berjanji, Dia menyertai kita, pasti kita hidup dalam berkat kemenangan kelimpahan dari Tuhan. Sejauh Tuhan masih berjanji kepada saudara dan saya bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya, ingat ya, kita selalu pasti hidup dalam berkat kemenangan kelimpahan dari Tuhan. Tapi mungkin saudara berkata, ya memang Pak, tapi kan di mana-mana banyak gejolak ekonomi kan Pak, apalagi masa pandemi seperti ini. Di mana-mana banyak gejolak politik kan Pak, di mana-mana banyak kompetisi Pak. Sedangkan saya hanya lulusan SMA saja Pak. Ya, saya hanya lulusan SMA. Itu bukan masalahnya, itu bukan persoalannya. Kalau Roma 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Wahyu 3 ayat 7, kalau Tuhan sudah buka pintu berkat itu, siapa yang bisa menutup? Tidak ada. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ya, Yosua bisa hidup dalam berkemenangan. Yosua bisa menang atas masalah, atas persoalan. Kenapa? Ya, sebab yang pertama, Tuhan mengajari Yosua untuk memiliki pandangan ke depan. Yang kedua, ya, bagaimana Yosua bisa menang? Bagaimana Yosua bisa hidup berkemenangan? Yang kedua, Tuhan mengajari Yosua untuk memiliki hidup yang berdasarkan pada janji-janji Tuhan. Ayat 6, Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya. Yang kedua kita lihat tadi dikatakan bahwa Allah atau Tuhan mengajari Yosua untuk memiliki hidup yang didasari oleh janji-janji Tuhan. Tadi dikatakan engkau akan memimpin, engkau menjadi kepala bukan ekor, engkau naik bukan turun, engkau diberkati luar biasa. Tapi ada 2 syaratnya. Syarat yang pertama ayat 7. Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, diberkati Tuhan luar biasa. Syarat pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu dengar baik. Kenapa manusia itu kecewa? Sebab kita berpikir segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Tapi ketika sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, apa yang terjadi? Kita mulai marah, kita mulai berontak. Dengar baik, yang bisa menolong kita, ya, yang hanya bisa menolong kita, yaitu kalau kita memiliki hidup berdasarkan janji-janji Tuhan. Ya, yang bisa hanya bisa menolong saudara dan saya, kalau saudara dan saya memiliki hidup yang didasari oleh janji-janji Tuhan. Kenapa? Sebab janji Tuhan tidak pernah berubah. Keadaan dunia ini boleh berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Amin. Ya, amin. Ya, janji Tuhan tidak pernah berubah, sekali dalam keadaan pandemi, janji Tuhan tidak pernah berubah.
keadaan saudara boleh semakin buruk, penyakit saudara boleh semakin parah, tapi ingat janji Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, saudara yang percaya pasti disembuhkan. Amin. Catat baik-baik. Rahasia kesembuhan itu bukan pada obat, tapi rahasia kesembuhan itu hanya pada janji Tuhan. Amin. Dan saya sudah alami, saya sudah saksikan kemarin. Saya 30 tahun, saya tidak pernah minum obat, tidak ke dokter. Kenapa? Karena saya pegang itu janji Tuhan. Kenapa? Sebab janji Tuhan penuh kuasa. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah kita lihat ya, dikatakan ya tadi, dikatakan tadi ayat berapa itu tadi? Ibrani 1 ayat 3. Ibrani ayat 1 ayat 3. Perkataan Tuhan itu, janji Tuhan itu penuh kuasa. Amin. Ya, itu sebabnya saya pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan itu penuh kuasa. Bapak Ibu dengar baik, mungkin ada yang berkata begini, Pak, saya sudah berdoa Pak, berdoa terus Pak, tapi kenapa kok suami saya tidak bertobat Pak? Ya, bahkan ditambah keadaannya semakin buruk Pak. Ingat, saya beritahu, firman Tuhan berkata, janji Tuhan berkata, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Satu orang itu bertobat, semua orang diselamatkan. Tapi ada syaratnya, satu orang yang bertobat ini harus menjadi panutan, harus jadi teladan bagi keluarga yang belum diselamatkan. Harus mendoakan, bergumul. Amin. Ya, satu orang yang bertobat, semua keluarga diselamatkan, dan itu pasti. Amin. Pasti. Ya, kenapa? Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Bahkan dikatakan ya, janji Tuhan atau perkataan Tuhan itu tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi berhasil apa yang disuruhkan oleh Tuhan. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Janji Tuhan, perkataan Tuhan tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Selalu berhasil, bahkan itu penuh kuasa tadi dikatakan. Amin. Kalau kita lihat di ayat 3, Yosua 1 ayat 3. Yosua 1 ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah kita lihat ya, dikatakan setiap tempat yang kamu injak itu akan menjadi milikmu. Artinya janji Tuhan itu menggerakkan kita untuk melangkah, untuk bergerak. Ya, artinya janji Tuhan itu menggerakkan kita untuk bertindak. Janji Tuhan bukan hanya membuat kita duduk-duduk saja, ongkang-ongkang kaki, santai-santai, tidak pernah berdoa, tidak pernah bergumul, lalu mulai berkata, Tuhan, kenapa kok tidak bela saya Tuhan? Ya, janji Tuhan bukan hanya membuat duduk-duduk saja, ongkang-ongkang kaki, ya, santai-santai, tidak pernah berdoa, tidak pernah bergumul, lalu berkata, Tuhan, kenapa kau tidak sembuhkan saya, tidak berkati saya? Bukan seperti itu. Tapi janji Tuhan, dengar baik. Ayat tadi itu berkata, bahwa ayat tadi itu berkata, setiap tempat yang kamu injak, itu menjadi milikmu. Ambil, artinya setiap tempat, setiap daerah yang kau rebut, itu menjadi daerahmu. Artinya setiap perkara yang kau gumuli, itu menjadi milikmu. Amin. 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 Artinya dengar baik Bapak Ibu, dengar baik, perhatikan baik-baik. Artinya walaupun janji itu sudah diberikan, jika saja Yosua tidak melangkah, tidak bergerak, maka hanya tanah 1 kali 2 meter saja yang dia dapatkan, yang cukup untuk kuburannya saja. Artinya walaupun janji itu sudah diberikan, tapi jika saja Yosua tidak bertindak, tidak melangkah, maka hanya tanah 1 kali 2 meter saja yang dia dapatkan, yang cukup untuk kuburannya. Ya, tidak ada sesuatu yang besar yang dia bisa dapatkan, tidak ada sesuatu yang besar yang dia bisa dapat raih. Artinya Yosua dia harus melangkah, dia harus bertindak, dia harus bergerak, baru sesuatu yang besar dia bisa dapatkan, dia bisa raih. Amin. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Ya, tadi yang pertama hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, dipakai Tuhan luar biasa, melalui berkat luar biasa. Ayat 4. Yosua 1 ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu.
Yang kedua, bagaimana supaya menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Ya, yang kedua kita harus hidup sungguh-sungguh bersandar kepada janji Tuhan, bukan hanya memiliki dasar-dasar pada janji Tuhan, bukan hanya hafal ayat, bukan hanya mengerti ayat firman Tuhan, bukan itu saja. Tapi kita harus sungguh-sungguh melangkah, bertindak sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Ya, kenapa? Sebab janji Tuhan tadi penuh kuasa, janji Tuhan tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Lebih dari itu, janji Tuhan itu tidak pernah batal. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, lebih mudah ya, lebih gampang langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik hukum Taurat atau satu titik janji Tuhan itu batal. Lukas 16 ayat 17. Lukas 16 ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, lebih mudah, lebih gampang. Itu langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik hukum Taurat atau satu titik janji Tuhan itu batal. Artinya ya, janji Tuhan sampai titik komanya itu tidak pernah batal. Artinya janji Tuhan itu sampai titik komanya pasti digenapi. Dan untuk itu Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri. Ya, karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Kita lihat dalam Yesaya 45 ayat 23. Untuk itu Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Yesaya 45 ayat 23, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Janji Tuhan tidak pernah batal. Ya, karena ya lebih gampang, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Ya, lebih mudah, lebih langit dan bumi lenyap. Artinya sampai titik komanya janji Tuhan pasti digenapi. Dan untuk itu Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, yang setiap janji Tuhan yang keluar dari mulutnya itu kebenaran, bukan bohong, dan tidak bisa ditarik kembali. Tuhan itu tidak bisa narik janjinya. Semua perkara Allah bisa buat, semua hal Allah bisa lakukan, tapi ada satu perkara yang Allah tidak mau lakukan, Allah tidak bisa buat. Ada satu perkara, satu hal yang tidak Allah bisa buat. Apa itu? Mazmur 89 ayat 35. Mazmur 89 ayat 35, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan Semua keluar. perkara Allah bisa buat, semua hal Allah bisa lakukan. Satu perkara yang Allah tidak bisa buat, yang Allah tidak mau buat. Satu perkara yang Allah tidak bisa lakukan, yang Allah tidak mau lakukan. Apa itu? Dia tidak bisa mengubah dan tidak bisa melanggar janjinya. Amin. 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 Ya, dengar baik Bapak Ibu. Kalau kita lihat di ayat 4, ya, bukan itu saja ya, perhatikan. Kemarin saya katakan bahwa janji Tuhan bukan hanya tidak bisa ditarik kembali, tapi janji Tuhan, perkataan Tuhan itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Janji Tuhan bukan hanya tidak bisa ditarik kembali, bukan hanya penuh kuasa, bukan hanya tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, bukan ya, dengar baik, bukan hanya tidak pernah batal, tapi janji Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Amin. Ya, amin. Itu tadi dikatakan ayat 4, kembali kita lihat 4 ya. Setiap tempat itu yang subur-subur kita lihat ya. Dari tanah pegunungan, laut besar, sungai besar tadi dikatakan ayat 4, Yosua 1 ayat 4. Yosua 1 ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Waduh, dari gunung Libanon, dari tempat orang-orang Het ya, dari sungai besar, laut besar, itu akan menjadi tanah-tanah yang subur semua itu akan menjadi milikmu. Saudara dengar baik, artinya apa? Artinya dengan baik. Ya dengar baik. Orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan secara luar biasa, orang-orang yang mengalami berkat Tuhan secara luar biasa, orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, bukan orang-orang yang sempurna, yang tidak punya kekurangan. Amin.
Ya, tapi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, orang-orang yang mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan secara luar biasa adalah orang-orang yang menyadari bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Nah, kita lihat Daud, dia berdiri dengan kekurangannya di depan Goliat. Lalu dia berkata apa? Dia berkata kepada Goliat, engkau boleh mendatangi aku dengan tombakmu yang besar, engkau boleh mendatangi aku dengan pedangmu yang besar, dengan kekuatan yang besar. Tapi aku mendatangi engkau dengan satu nama saja, dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya dia berkata begini, engkau boleh mendatangi aku dengan pedangmu yang besar, kekuatanmu yang besar, tombakmu yang besar. Tapi aku mendatangi engkau hanya dengan janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Dengar baik. Orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa bukan orang-orang sempurna. Itu sebabnya kalau saudara mau dipakai Tuhan secara luar biasa, kalau saudara ingin mengalami mujizat Tuhan secara luar biasa, tidak perlu saudara harus sempurna lebih dulu. Tapi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan secara luar biasa adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Dan untuk dengar baik, untuk mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, itu kita harus berani, harus bertindak dengan iman. Harus berani melangkah dengan iman. Dan untuk melangkah dengan iman, untuk bertindak dengan iman, itu perlu satu keberanian. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Inilah keberanian percaya kita kepada dia, bahwa dia mengabulkan doa kita. Coba waktu itu Daud, dia takut menghadapi Goliat. Oh besar, gede nih, besar banget. Ini bukan levelku, ini bukan derajatku ini raksasa. Coba dia takut, mujizat terjadi? Tidak. Ya, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan kekuatanmu yang besar, dengan pedangmu yang besar, tapi aku mendatangi engkau hanya dengan janji Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah batal, tidak pernah gagal. Amin. Saya katakan, makanya saya tidak pernah minum obat selama 30 tahun ya. Saya tidak pernah ke dokter 30 tahun. Karena saya katakan kalau sakit, sakit, saya mendatangi engkau dengan janji Tuhan yang luar biasa. Amin. 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 Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu. Ingat. Ya. Yosua bisa hidup berkemenangan. Kenapa? Sebab yang kedua, Tuhan mengajari dia untuk memiliki hidup yang berdasarkan dan bersandar kepada janji-janji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana Yosua bisa hidup dalam berkemenangan? Dia bisa menang atas masalah, ya, dia bisa menang atas persoalan. Ya, win over the problem. Yang ketiga, ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, bagaimana Yosua dia bisa menang atas masalah? Tuhan mengajari dia untuk memiliki semangat yang kuat. Ya, Allah mengajari Yosua, Yosua bisa menang karena Allah mengajari dia untuk memiliki semangat yang kuat. Dengar baik. Kadangkala bukan persoalan saudara yang terlalu kuat. Kadangkala bukan masalah saudara yang terlalu kuat. Tapi kenapa kok keadaan menjadi semakin buruk? Tapi kenapa situasi dan kondisi kok menjadi semakin parah? Kenapa? Sebab karena saudara sudah kehilangan semangat. Karena saudara sudah tidak punya semangat lagi. Catat baik-baik, dengar baik-baik. Bukan persoalan saudara itu yang terlalu kuat. Bukannya masalah saudara itu yang terlalu kuat. Bukan bujuk rayu dunia ini yang terlalu kuat sehingga membuat saudara jatuh. Tapi persoalannya karena saudara sudah menjadi begitu lemah. Persoalannya karena saudara sudah kehilangan semangat, sudah tidak punya semangat lagi. Ingat firman Tuhan berkata, Amsal 18 ayat 14. Ya, dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi semangat yang patah siapa mulihkan? Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat ya, dapat menanggung masalahnya, dapat menanggung penderitaannya, dapat mengalahkan persoalannya. Tapi ya, semangat yang patah siapa yang memulihkan? Ya,
Amsal sendiri tanya, kalau ya semangat yang patah, sopo yang bisa pulihkan? Siapa yang bisa pulihkan? Ingat, semangat yang patah, siapa yang bisa memulihkan? Bukan itu saja, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Sampai tulang dikeringkan loh. Ya, kalau enggak punya semangat, tulang sampai kering, apalagi cuma daging-daging. Ya, habis kalau enggak punya semangat. Tapi kalau punya semangat, artinya hatinya bergembira. Apa yang terjadi? Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Ya. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, tapi semangat yang patah tadi mengeringkan tulang sampai tulang-tulang sampai jadi kering. Apalagi cuma daging. Habis. Artinya orang yang bersemangat pasti dia memiliki hati yang bergembira, pasti dia memiliki hati yang bersuka cita, dan itu adalah obat yang manjur. Artinya orang yang bersemangat pasti hidupnya selalu sehat, umur panjang karena hatinya selalu bersuka cita, punya semangat. Kalau saudara tidak punya semangat, ya kekuatan saudara cuma kecil. Kalau tidak punya semangat, hilang semangat, tidak punya kekuatan saudara kecil. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati, engkau tidak punya semangat di masa kesesakan, kekuatanmu kecil. Tapi ketika engkau punya semangat, walaupun dalam masa kesesakan, kekuatanmu besar. Itu sebabnya orang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, dapat mengatasi masalahnya. Amin. Amin. Catat baik-baik, dengar baik-baik. Ya, bukan kegagalan saudara yang membuat semuanya hancur. Bukan kegagalan saudara yang menghancurkan semuanya, tapi kegagalan saudara itu yang menghancurkan semangat saudara, sehingga saudara berkata, ya percuma saja saya bertobat. Sehingga saudara berkata, ya percuma saja saya bangkit. Ya percuma saja saya hidup kudus, percuma saja. Saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Saudara boleh jatuh, boleh sedemikian jatuh. Ya, Bapak Ibu boleh sedemikian jatuh, tapi dengar baik, saya mau beritahu pada saudara bahwa Yesus tetap mengasihi saudara. Amin. Saudara boleh sedemikian jatuh. Ya, ingat Yesus tetap mengasihi saudara, mencintai saudara. Yang saudara perlu miliki saat ini, ya, tetap memiliki semangat. Yang saudara perlu miliki hari ini, tetap memiliki keyakinan bahwa Allah siap bela saudara. Saudara yang saudara miliki, yang saudara miliki saat ini, saudara tetap memiliki semangat, memiliki keyakinan bahwa Tuhan siap menyembuhkan saudara, siap menolong saudara. Saya tahu apa yang saudara hadapi saat ini mungkin begitu berat. Saya mengerti mungkin apa yang saudara alami saat ini mungkin begitu mengecewakan saudara. Mungkin saudara sendiri berkata, hidupku sudah jauh dari Tuhan. Tapi dengar baik, ya, catat baik-baik, jangan sampai hilang semangatmu. Jangan sampai hilang semangatmu. Ingat, Yesus menyertai kemanapun saudara pergi. Kalau saudara sudah tidak punya semangat, apa firman Tuhan berkata? Ya semangatnya hilang, maka umurnya hilang. Yang ada yang datang apa? Kuburan. Ya, Amsal Ayub 17 ayat 1. Ketika hilang semangat, umurnya hilang, alias mati. Ya, yang tersedia apa? Kuburan. Ayub 17 ayat 1, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Begitu tidak ada semangat, hilang semangat, tidak punya semangat hidup lagi, ya umurnya hilang. Yang tersedia apa tadi? Kuburan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, engkau bangkit. Amin. Bangkit menjadi terang. Amin. Karena terangmu sudah hadir pada kamu. Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya itu sebenarnya firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak ada semangat, semangatmu hilang, umurmu juga hilang. Yang datang cuma kuburan. Itu sebenarnya firman Tuhan berkata, bangkit semangatmu, bangkit. Karena terang itu sudah ada padamu, terang itu sudah datang. Kuasa itu sudah ada padamu, kekuatan itu sudah ada padamu. Yohanes 1 ayat 12 berkata, bagi orang yang menerima Yesus diberi kuasa, diberikan kekuatan.
Saya mau tanya, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita itu kecil atau besar? Kekuatan atau kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu kecil atau besar? Besarnya seberapa? Besarnya seberapa? Wah, enggak tahu Pak, pokoknya besar Pak. Mau ingin tahu besarnya berapa? Saya mau beritahu Bapak Ibu, berapa besar yang kuasa yang Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menerima Yesus. Berapa besar kuasa yang Tuhan berikan kepada kita? Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, kuasa yang ketika kita menerima Yesus kita diberi kuasa, diberi kekuatan. Saya mau tanya, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita besar atau kecil? Besar. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara saya besar atau kecil? Besar. Wah, besarnya seberapa? Ya itu Yesus, firman Tuhan berkata. Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti aku lakukan di bumi ini, dan jauh juga bisa melakukan juga perkara-perkara yang lebih besar lagi. Amin. Nah, kalau Yesus bisa membuat orang buta matanya terceli, seharusnya kita bisa enggak? Ya, kalau Yesus bisa, kalau ada ayat-ayat kita yang baca tadi Yohanes 14 ayat 12, ya, pekerjaan yang aku lakukan di bumi, kau bisa melakukan bahkan lebih besar. Kalau Yesus bisa membuat orang buta terceli matanya, seharusnya kita bisa enggak? Bisa. Bisa. Kalau Yesus bisa membuat orang lumpuh berjalan, seharusnya kita bisa enggak? Bisa. Bisa. Kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, seharusnya kita bisa enggak? Bisa. Bisa. Tapi kenapa enggak bisa? Malah yang berkata, Pak, aduh, saya mendoakan orang sakit bukan sembuh, mati, Pak. Kenapa enggak bisa? Ada sebabnya. Kenapa? Next. Nanti berikut. Tema yang nanti lah ya. Nextnya lagi. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu. Mari kita bisa hidup berkemenangan. Ya, saudara dan saya bisa hidup berkemenangan. Asal yang pertama, kita sungguh-sungguh. Ya. Kita bisa hidup berkemenangan. Yang pertama, lupakan yang lalu-lalu. Lupakan yang lalu-lalu. Lihat ke depan, jangan lihat ke belakang lagi. Ya, saudara dan saya bisa hidup berkemenangan ketika dengan yang berbaik, yang dengar baik. Yang pertama, lupakan yang lalu-lalu. Lihat ke depan, jangan lihat ke belakang lagi. Yang kedua, kita bisa berhidup berkemenangan. Saudara dan saya bisa hidup berkemenangan. Yang kedua, miliki hidup yang berdasarkan dengan janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Penuh kuasa, tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tidak pernah batal, dan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan tidak bisa ditarik kembali. Ya. Janji Tuhan tidak bisa ditarik kembali dan membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup berkemenangan? Yang ketiga, kalau kita sungguh-sungguh memiliki semangat yang kuat. Kalau kau lakukan tiga hal ini, maka kau melihat kemenangan dalam hidup saudara. Kau akan melihat keberhasilan, keberuntungan, kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kita melakukan tiga hal ini. Kiarabata kasikinaya. Roh Kudus meteraikan setiap firman-Mu bagi kami. Meteraikan firman bagi kami. Tiga hal yang Tuhan ajarkan kami untuk kami hidup berkemenangan. Yang pertama, Tuhan mengajari kami untuk tidak melihat ke belakang lagi. Kami sebenarnya melihat ke depan saja. Karena Yesus ada di depan kami. Untuk kita bisa hidup berkemenangan, Tuhan mengajari kita untuk hidup berdasarkan janji-janji Tuhan. Bahkan kita hidup melangkah sesuai dengan janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu luar biasa. Yang ketiga, kita bisa hidup berkemenangan kalau kita memiliki semangat yang kuat. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Bangkitkan semangat mereka. Mereka tidak, Tuhan, menyerah, tidak putus asa. Saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Orang yang berhasil atau seseorang yang berhasil bukan berarti dia tidak pernah gagal. Seseorang yang berhasil, seorang yang sukses, mungkin dia
bolak-balik dia gagal. Tapi seseorang yang berhasil, seorang yang sukses adalah orang yang tidak pernah menyerah. Dia selalu bangkit. Jangan kau pernah menyerah, jangan pernah kau putus asa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, Roh Kudus meteraikan setiap firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya. Sehingga kami semua umat-Mu hidup dalam berkemenangan di dalam Tuhan. Terpuji Tuhan sekali selamanya di dalam nama Yesus. Semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama katakan dengan imanmu. Percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan sudah pimpin ibadah kami pada sore hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Kerinduan kami Tuhan, setiap pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga mereka boleh menghibur setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami kesesakan. Dan juga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkannya dan juga yang melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas lawatan-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Berkati setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Masalah rumah tangga, ekonomi, masalah apa saja Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Yang imannya lemah, bangkitkan imannya. Amin. Yang Tuhan, yang susah Tuhan hiburkan mereka Tuhan. Terima kasih di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Biar janji Tuhan itu yang memberikan kekuatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati teman-teman kami semua dimanapun berada. Ya, terutama umat jembatan PDL Roy dimanapun berada. Berkati semuanya Tuhan. Terima kasih teman-teman kami juga yang melayani tempat ini. Baik Meta dan juga Odani bersama keluarga diberkati Tuhan. Odi bersama keluarga diberkati Tuhan. Rudi dan keluarga diberkati Tuhan. Pak Solis bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Abed pekerjaan berkati, pasangan hidup terbaik dan sediakan baginya. Demikian juga Gladys Tuhan. Amin. Memberkati dalam pelayanannya. Pasangan hidup juga terbaik sediakan baginya dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat syukur bagi nama Tuhan Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan dari Kristus Yesus Tuhan yang dijamin oleh kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga.
dan juga pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan, sukacita, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, dan juga kuasa urapan dari Roh Kudus Tuhan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Sampai ketemu minggu depan Bapak Ibu bersama dengan PDL Roy. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Haleluya. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Ku menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.